Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di dalam perjumpaan kita di YouTube Gereja Kasih Bapa, khususnya di dalam pemuritan yang dilakukan oleh para penatua, kita ada di posisi di mana perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, di mana Tuhan Yesus menutupi perkataannya dengan 3-4 ayat terakhir, yaitu di Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selaku pelayan Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, berharap kepada saudara-saudara untuk mempunyai keinginan, mempunyai motivasi diri untuk membaca dan merenungkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, maupun bisa mengikuti dalam YouTube Gereja Kasih Bapa, di mana sangat sederhana kami memberitahukannya. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saya akan sampaikan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap tata kasih karunia-Mu ya Allah. Karena begitu sangat baiknya Engkau bagi kami, umat-Mu manusia. Sehingga dengan darah Yesus, anak-Mu ya Allah, Engkau menyucikan kami dari segala dosa kami. Bapa, saatnya kami akan menyampaikan perkataan-perkataan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kata-kata-Mu akan hamba sampaikan yang terakhir ketika Engkau menutupi khotbah di bukit. Oleh dan sebab itu Tuhan Yesus, mari saya mohon pakailah hamba-Mu ini. Biarlah hamba menjadi layak untuk Engkau berkata-kata melalui diri hamba. Dan berilah Roh-Mu yang kudus mengatur setiap perkataan demi perkataan. Urapi umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berilah mereka hati yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya berkata kenapa kita harus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Mengapa kita harus merenungkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Mengapa kita harus menghafal bahkan mengingat-ingat perkataan Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan menyamakan kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Di ayat 24 di Matius pasal 7 berkata, kita menjadi orang yang bijaksana. Firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara dan saya, kita kita dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang bijaksana. Kenapa? Karena kita mau merenungkan perkataan Tuhan Yesus dari mulai pasal 5 ayat 3 sampai dengan pasal 7 ayat 27. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita merenungkan, bukan hanya kita membaca dan mengetahuinya, tidak. Tetapi kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Perkataan yang mana?
Perkataan dari pasal 5 ayat 3 sampai pasal 7 ayat 27. Semuanya, coba katakan buat saudara di sebelah, kalau di situ ada 2 orang, bilang semuanya. Artinya perkataan Tuhan Yesus itu semuanya. Itu harus dihafal, diingat, dan dilakukan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus menyempurnakan seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Makanya di pasal 5 ayat 17 Yesus berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 5 ayat 17 Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi." Saudara, ini Tuhan Yesus berbicara ada orang-orang yang sebagai ahli Taurat dan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Yesus mengetahui hati mereka, maka Yesus bilang begini, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi." Karena mereka menganggap Yesus itu penyesat atau lain sebagainya. Tetapi Yesus bilang bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Makanya penggenapannya di mana? Di khotbah di bukit. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan, orang Kristen, orang percaya dimanapun Anda berada. Ini inti dari perkataan Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit. Sekarang kita mau dengar khotbah yang mana? Khotbah sempurna yang mana? Ya, khotbah yang sempurna adalah khotbah Yesus Kristus Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Dia akan datang. Sebab setiap kita, kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, maka sebenarnya kita sementara menghargai kekudusannya Allah. Kekudusannya Allah apa? Firman Allah. Karena Dia kudus. Saudara perhatikan ketika Musa hanya sekali saja melanggar kekudusan Allah. Tuhan memerintahkan Musa ketika umat Tuhan bersungut-sungut dengan air, Tuhan memerintahkan Musa untuk menunjuk batu. Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa pukul. Itu Musa melanggar kekudusannya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saya lagi berbicara serius kali ini. Saudara, saya lagi tidak bermain-main. Saya lagi berbicara sangat serius buat saudara dan saya, karena kita masih ada di dunia, masih hidup. Tuhan masih memberikan kasih karunia buat kita untuk hidup. Oleh dan sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Musa yang setiap hari berjumpa dengan Allah, bertatap-tatap mukanya dengan Allah, dia melanggar kekudusan Allah. Dia tidak maksimal. Dia dipercayakan Tuhan untuk harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena dia tidak menghargai kekudusannya Allah, makanya apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Yang terjadi, dia tidak maksimal. Dia ada di sorga. Buktinya kapan? Ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus ada di bukit. Dia datang bersama Elia di Yerusalem. Itu buktinya Musa ada di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita hidup di zaman Anak Allah telah datang ke bumi. Dan apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Telah datang ke bumi dan menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh dan sebab itu, betapa pentingnya saudara dan saya kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, merenungkan perkataan Tuhan Yesus, dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa kita sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu air melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah, Tuhan Yesus mengibaratkan perkataannya adalah batu. Adalah batu karang yang teguh. Ketika kita mendirikan rumah di atas perkataan Kristus Yesus Tuhan,
maka walaupun ada goncangan, cobaan, tantangan, rintangan yang datang melanda hidup kita, kita akan melewati. Katakanlah hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan pandemi 19 ini melanda sebagian besar bangsa di seluruh dunia, termasuk di Republik Indonesia dan bangsa Papua. Ini kita tidak bisa pungkiri hal ini karena Tuhan izinkan terjadi. Tetapi saudara yang merenungkan perkataan Tuhan Yesus dari pasal 5 sampai dengan pasal 7, saya pastikan saudara sebagai orang-orang yang bijaksana. Bijaksana dalam apa? Bijaksana dalam menyikapi kondisi-kondisi hari ini. Bijaksana dalam menyikapi keadaan-keadaan dan goncangan-goncangan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menyampaikan kepada orang yang juga mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya, maka mereka seperti orang yang membangun rumah, orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Di ayat 26 firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, sama saja. Dari pasal 5 sampai pasal 7 Anda juga dengar, bahkan Anda hafal perkataannya. Tetapi Anda tidak melakukannya, Tuhan Yesus menyamakan Anda seperti apa saudara? Dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara, kita dikatakan bodoh oleh Tuhan Yesus kalau kita sudah dengar perkataan Tuhan, kita sudah merenungkan perkataan Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Yang katakan Tuhan Yesus, kita sama seperti orang bodoh. Kita sudah tahu perkataan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan. Itu Tuhan samakan kita dengan orang yang mendirikan di atas pasir. Rumahnya di atas pasir. Saudara, kehidupan kita bangun di atas pasir. Itu kehidupan yang membangun hidup dengan perkataan Tuhan, tetapi dia tidak melakukan perkataan itu. Dia sama seperti di ayat 15. Dia sama seperti orang-orang yang berbicara tentang perkataan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tetapi hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Dia sama dengan penyesat-penyesat. Dia sama dengan orang-orang yang mengajar pengajar-pengajar palsu, yang mengetahui firman Allah, tetapi hidupnya sendiri tidak melakukan firman Allah. Itu sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Sudah tentu tidak akan kuat. Kenapa tidak kuat? Karena orang tersebut membangun rumah di atas pasir. Pasir itu ibarat orang yang tahu firman Allah, mengerti firman Allah, bahkan hafal firman Allah, tetapi dia tidak melakukan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Dia juga mendapatkan apa? Goncangan, turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu sehingga rumah itu dan rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu saudara-saudari, sama-sama mendapatkan goncangan, sama-sama hidup di dunia, sama-sama menikmati pandemi 19, tetapi orang yang tidak membangun rumah di atas pondasi batu karang, pondasi batu, yaitu orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, itu mereka akan kuat. Tetapi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, merenungkan juga tetapi tidak melakukannya, sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Dia dapat pandemi dan dia juga mengalami goncangan dan dia rubuh, bahkan hebat kerusakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dari mulai pasal 5 sampai pasal 27 di ayat pasal 7 ayat 27. Ini merupakan peneguhan bagi kita di hari ini, di pengajaran yang terakhir dalam khotbah di bukit. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mendengarkan YouTube ini. Saya berterima kasih
kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan melalui YouTube ini kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih karena Anda mau menyempatkan waktu dan diri Anda untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui YouTube ini. Saya mau beritahu sebagai pelayan Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, sedikit pun Anda tidak akan mengalami kerugian. Justru adalah keuntungan bagi Anda ketika mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Saya mau berdoa buat setiap kita dimanapun Anda berada. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi semua umat-Mu yang telah mendengarkan perkataan-perkataan-Mu di bukit. Saya percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Engkau akan bergerak sesuai dengan kuasa dan kasih-Mu kepada setiap kami, kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan dan melakukannya. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus Engkau akan curahkan. Keamanan perlindungan yang sejati dari ilahi akan terjadi di setiap orang yang mendengarkan perkataan-Mu Tuhan Yesus dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan melepaskan berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui dari segala akal dan pemikiran manusia, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, memberkati saudara dan saya dimanapun Anda berada. Haleluya. Amin. Shalom. You